Selamat malam, mohon izin Ibu. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang Smart ASN dalam penerapan Sistem Administrasi Kependudukan Online atau Dukcapil Online. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di Selamat malam Ibu, izin rekan-rekan, izin menjelaskan. Di sini definisi Dukcapil online. Yang pertama, sistem administrasi kependudukan online atau disingkat Dukcapil online adalah platform digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kedua, tujuannya layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengajukan dan mengelola dokumen kependudukan seperti KTP elektronik atau KTP, kartu keluarga atau KK, akta kelahiran, akta pernikahan, akta kematian, dan data lainnya secara daring. Teknologi utama yang digunakan adalah digitalisasi dokumen. Semua proses administrasi dipindahkan dari sistem manual ke digital. Dokumen elektronik dapat diunduh dalam format digital, sehingga lebih cepat dan hemat biaya. Sistem terintegrasi, yaitu data kependudukan dikelola secara terpusat dalam basis data nasional yang terhubung dengan berbagai instansi seperti lembaga keuangan, bank, dan pemerintah daerah. Penggunaan cloud computing untuk mendukung kapasitas penyimpanan dan pengelola data yang besar. Terus untuk teknologi biometrik adalah sistem verifikasi berbasis sidik jari dan iris mata untuk memastikan keaslian data penduduk. Keamanan data penduduk dijamin dengan standar enkripsi modern. Setelah itu sistem pemantauan real time. Masyarakat dapat melacak status permohonan secara langsung tanpa harus mendatangi kantor Dukcapil dan mendapatkan informasi pembaruan data dapat diterima secara cepat. Untuk pelayanan daring, akses melalui situs web dan aplikasi mobil yang dirancang ramah pengguna, dan notifikasi otomatis melalui SMS dan email untuk memberitahukan status permohonan pemohon. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Siap, mohon izin Ibu, mohon izin rekan-rekan, mohon izin untuk melanjutkan. Lalu ada kelebihan Dukcapil online. Yang pertama ada aksesibilitas, yang mana dapat diakses dari mana saja, khususnya untuk penduduk di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke kantor Dukcapil. Yang kedua, efisiensi, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pendaftaran dan pengajuan dokumen, lalu memotong birokrasi dan menghilangkan prosedur manual yang memakan waktu. Yang ketiga, transparansi. Masyarakat dapat dengan jelas melihat proses permohonan mereka, mengurangi kemungkinan manipulasi atau kecurangan. Yang keempat, ada keamanan data. Teknologi biometrik dan enkripsi memastikan data kependudukan terlindungi dengan baik dari ancaman penyalahgunaan. Lalu ada manfaat Dukcapil online. Yang pertama, bagi pemerintah, meningkatkan efisiensi kerja ASN dalam menangani pengajuan administrasi. Yang kedua, data kependudukan yang terpusat membantu pengambilan kebijakan secara lebih tepat dan berbasis bukti. Yang ketiga, memperkuat integrasi dalam antar instansi untuk mendukung program nasional seperti bantuan sosial dan vaksinasi. Lalu untuk masyarakat, yang pertama memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengurus dokumen kependudukan. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi dan waktu karena semua layanan tersedia secara daring. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dukcapil online secara integritas adalah sikap jujur, adil, dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dalam pelayanan Dukcapil online, kejujuran dalam ASN tercermin
dalam kejujuran pengelolaan data penduduk dan juga komitmen menjaga kerahasiaan informasi. Berikutnya, nasionalisme. ASN yang memiliki jiwa nasionalisme menyadari bahwa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga negara adalah bukti kecintaan terhadap tanah airnya. Dukcapil online juga menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian yang ketiga yaitu profesionalisme. Profesionalisme ditujukan melalui penguasaan teknis, manajerial, dan etika dalam melayani masyarakat. Kemudian ASN yang profesional juga dapat menangani sistem digital dan mengatasi kendala layanan secara online. Kemudian berikutnya yang keempat, wawasan global. ASN yang berwawasan global memahami bahwa digitalisasi administrasi publik merupakan bagian dari tren dunia. Mereka terbuka secara praktik terbaik dari negara lain dan juga adaptif terhadap inovasi. Kemudian selanjutnya, yang kelima, penguasaan teknologi informasi. Kemampuan teknologi informasi adalah syarat utama dalam mengelola layanan Dukcapil secara online. Kemampuan berbahasa asing membantu ASN memahami dokumentasi, perangkat lunak, dan juga teknologi terbaru yang sering tersedia dalam bahasa Inggris. Yang keenam, berjiwa hospitality. Sebagai pelayan publik, ASN diwajibkan memberikan layanan yang ramah, cepat, dan mudah untuk diakses. Dalam Dukcapil online, mereka harus mampu membantu masyarakat yang belum paham cara penggunaan secara digital. Yang ketujuh, entrepreneurship. ASN yang berjiwa wirausaha menciptakan inovasi layanan yang efisien dan bernilai tambah. Dalam Dukcapil online, mereka bisa mengembangkan solusi kreatif untuk mengatasi hambatan akses teknologi bagi masyarakat. Dan yang kedelapan yaitu networking. ASN juga menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan berjalan dengan lancar. Dukcapil online sendiri membutuhkan integrasi lintas sektor seperti sekolah, rumah sakit, bank, dan lembaga pemerintahan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan Resti. Mohon izin untuk melanjutkan. Selanjutnya, sistem administrasi kependudukan online atau Dukcapil online dari perspektif SDM dan teknologi dalam kerangka konsep Smart ASN. Yang pertama, integritas. Secara teknologi, sistem menggunakan teknologi autentikasi berbasis biometrik atau sidik jari dan iris mata untuk mencegah manipulasi data. Lalu pemanfaatan enkripsi data melindungi informasi pribadi masyarakat agar tetap aman. Secara SDM, ASN bertanggung jawab menjaga keakuratan dan kepercayaan dalam pengelolaan data, dan pelatihan berkala diberikan untuk memastikan pegawai memahami prosedur transparansi dan keamanan data. Yang kedua, nasionalisme. Secara teknologi, Dukcapil online mendukung penguatan identitas nasional dengan sistem yang memfasilitasi penerbitan KTP elektronik atau eKTP yang seragam di seluruh Indonesia, dan teknologi memastikan proses pencatatan sipil mendukung kebijakan negara dalam membangun data kependudukan nasional. Secara SDM, pegawai Dukcapil memiliki tanggung jawab moral untuk melayani masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada negara, dan ASN mengedukasi masyarakat tentang pentingnya eKTP dalam menjaga identitas kebangsaan. Yang ketiga, profesionalisme. Secara teknologi, sistem berbasis Google Workspace seperti Docs, Sheets, Slides mendukung kolaborasi antar tim dalam pengelolaan data dan pelaporan, serta penggunaan platform daring mempermudah pelaksanaan tugas administratif sehingga lebih efisien. Secara SDM, ASN memberikan pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak dan teknologi digital untuk menyelesaikan tugas secara profesional, dan kompetensi ASN ditingkatkan dengan program sertifikasi dalam pengelolaan sistem digital. Yang keempat, wawasan global. Secara teknologi, sistem berbasis cloud computing memungkinkan pengelolaan data yang modern dan sesuai dengan praktik internasional, dan Dukcapil online menggunakan teknologi biometrik yang juga digunakan oleh negara maju untuk memastikan akurasi dan keamanan data. Secara SDM, ASN dilatih untuk memahami standar internasional dalam pengelolaan data kependudukan, dan kemampuan ASN dalam memahami perkembangan teknologi global mendukung inovasi pelayanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ayu.
Izin untuk melanjutkan presentasi. Yang pertama, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing. Dalam bidang teknologi, Dukcapil Online memanfaatkan portal berbasis web dan aplikasi untuk memberikan kemudahan akses layanan publik. Yang kedua, sistem berbasis IT memungkinkan interoperabilitas antar instansi, misalnya dengan bank atau verifikasi data. Secara sumber daya manusia, ASN dilatih secara intensif untuk menguasai teknologi informasi seperti pengoperasian aplikasi dan perangkat lunak. Yang kedua, penguasaan bahasa asing membantu ASN berkomunikasi dalam konteks global untuk berbagai pengalaman dan teknologi. Selanjutnya, berjiwa hospitality. Secara teknologi, antar muka menggunakan user interface dirancang ramah pengguna agar layanan mudah diakses oleh masyarakat tanpa terkendala teknis. Yang kedua, notifikasi otomatis melalui SMS atau email meningkatkan pengalaman pengguna. Secara SDM, ASN dilatih untuk memberikan layanan dengan sikap ramah, sopan, dan penuh empati terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pendekatan berbasis layanan customer-centric memastikan setiap warga merasa dihargai. Selanjutnya ada entrepreneurship. Secara teknologi, inovasi seperti QR Code untuk pelaporan temuan data ganda atau kesalahan administrasi memungkinkan pelaporan cepat. Yang kedua, Dukcapil Online terus dikembangkan dengan fitur baru yang meningkatkan efisiensi layanan. Secara SDM, ASN didorong untuk mencari solusi kreatif dalam menghadapi kendala teknis atau operasional. Yang kedua, pemikiran inovatif ditanamkan dalam pelatihan untuk mendorong inisiatif mandiri. Selanjutnya ada memiliki jaringan luas atau networking. Secara teknologi, sistem terintegrasi dengan instansi seperti Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan perbankan untuk memanfaatkan data kependudukan. Yang kedua, fitur real-time data sharing mempercepat proses verifikasi antar instansi. Yang secara SDM, ASN bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan sinkronisasi data berjalan lancar. Yang kedua, kemampuan networking ASN didukung oleh teknologi komunikasi modern seperti rapat daring melalui platform digital. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan terkait penerapan Smart ASN pada sistem administrasi kependudukan online atau Dukcapil Online.